Salam, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Andreas Riku Umengila, NIM 17038 0013, kelas A reguler sore. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai review buku yang keempat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang analisis perpustakaan, masyarakat dan sosial tanggung jawab. Di sini yang kita garis bawahi bahwa perpustakaan di dalam masyarakat kita menghadapi satu tantangan sosial sehingga mendefinisikan sebuah teknologi di masa sekarang. Nah, di sini yang kita prioritaskan ada beberapa penting tentang penyediaan struktur dalam informasi yang secara primordial. Nah, di sini yang diakses atau dimanfaatkan dalam masyarakat ada tantangan-tantangan tersendiri dalam suatu pelayanan dalam perpustakaan. Di sini kita memiliki peran dalam penyediaan atau akses yang mudah ke dalam informasi untuk berkualitas. Di sini kita memiliki perpustakaan ada peran sendiri sebagai sumber daya manusia untuk menghadapi sebuah fasilitator yang mendasar dalam akses perpustakaan. Di sini kita berbicara nilai perpustakaan, maka kita harus sulit untuk membedakan situasi atau investasinya kita. Nah, di sini banyak hal yang kita perlu evaluasi atau menyediakan keinginan kita dalam global dalam sumber daya manusia. Dalam hal ini kita melihat juga bahwa kesetaraan dan persamaan dalam akses perpustakaan. Di sini kita berbicara informasi, maka hal yang mendasar adalah bagaimana kita mengandalkan pelayanan dalam akses akademisi. Di sini kita berbicara perpustakaan dalam masyarakat, maka secara demokratisnya kita lebih mudah untuk menerima apa yang menjadi koridor dalam pelayanan tersebut. Di sini perkembangan dalam perpustakaan dalam negara kita, maka harus membangun satu komitmen dan keadilan kita di suatu yang menunjukkan oleh beberapa toko yang akses pelayanan terus. Dalam hal ini John Father. Di sini ada juga beberapa hal ketidakadilan, kesetaraan yang lebih besar dalam kemampuan dan mengakses dalam masyarakat. Nah, di sini kita berbicara masyarakat juga harus mendasari bahwa sangat identik dengan masyarakat yang ada di luar NTT. Di sini pengambilan keputusan dalam penyediaan harus dikoleksi atau menekankan pada perpustakaan tersebut. Nah, di sini kita berbicara pemikiran perpustakaan. Gambarannya kita adalah bagaimana perubahan kita berjalan sesuai akses perpustakaan yang mendasari dalam suatu di era sekarang. Nah, begitu. Perpustakaan di sini yang dimaksud adalah dipahami dalam hukum atau berpendapat di mana harus berinteraksi dengan orang lain. Di sini juga perpustakaan berpikir. Nah, di sini mengacu pada wawasan kita, bagaimana transformasi yang akan berubah baik profesi maupun layanan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga berbicara tentang penyediaan perpustakaan tadi ya. Sampai dengan sekarang maka kita dapat 208 otoritas
yang akan memastikan bagaimana pelayanannya kita untuk mencapai tujuan dalam akademisi. Nah, di sini ada beberapa hal juga meningkatnya akses masyarakat, bagaimana di suatu masyarakat itu menjadi untuk melakukan sebuah tanggung jawabnya kita atau peraturannya kita, maka harus kita mengembangkan satu identitas kita di negara lain. Jadi di sini juga ada rencana atau penawaran pasar. Nah, secara kolaborasinya kita dalam ruang belajar, kita harus mematuhi apa yang menjadi doktrin atau telah jadi perubahan secara radikal. Di sini bagaimana perpustakaan akademik atau ide-ide perpustakaan diadopsi satu ketentuan yang menjadi penawaran umum, begitu, baik dalam sektor publik maupun sektor informal. Fasilitasnya kita yang bervariasi, kita harus menjadi belajar atau menjadi staf untuk berkomitmen dalam hal itu, begitu. Di sini juga ada perpustakaan umum yang memiliki status yang unik dalam kesadaran bangsa. Di sini berbicara sebagai sebagai tempat umum. Nah, kita harus bagaimana penilaian belajar kita atau mengakses informasi online dalam penghiburan kita. Di sini sebagai bagian dari komunitasnya kita. Nah, bagaimana masyarakat kita melebihi atau mencangkumkan sebuah perubahan dalam suatu perpustakaan tersebut. Di sini juga ada komunikasi ilmiah dan akses hasil penelitian. Nah, peningkatannya kita apa? Terbesarnya suatu perpustakaan yang paling sedikit, maka kita harus memperlebih sebuah realitanya kita yang tinggi, misalnya 80 derajat atau begitu. Jadi di sini sebuah studi apa yang kita lakukan pada tahun 2007, maka kita harus mementingkan jumlah biomedis dalam ilmu sosialnya kita, begitu. Di sini juga ada beberapa hal mengenai akses perpustakaan yang pengguna eksternal. Di sini berbicara masalah akses atau sumber dayanya kita sehari-hari. Nah, penilaian secara eksternalnya kita harus mengadopsi secara instansi sesuai terkait apa yang menjadi primordialnya kita, dalam hal ini perpustakaan yang dibatasi. Nah, di sini juga ada biaya dapat bervariasi. Ini sangat penting bagi institusi pendidikan dalam berpartisipasi secara skema atau memberikan keuntungan kepada orang lain. Perpustakaan itu lebih bermanfaat bagi masyarakat atau kita yang butuh-butuh mengakses pelayanan tersebut, begitu. Jadi di sini juga ada yang namanya intensif kesenjangan digital. Nah, secara nasionalnya atau internasionalnya kita ada mendorong inovasi yang lebih luas. Nah, di sini adalah mengurangi efek bagaimana kesenjangan digital itu dalam kaitan belajar pendidikan dalam administrasi. Dia di Inggris kalau tidak salah ya. Secara intensifnya mereka teknologi itu lebih bermanfaat, begitu. Secara perpustakaan, gitu. Kualitasnya lebih bermanfaat. Di sini juga perpustakaan akademik modern. Nah, kita berbicara perpustakaan modern, maka saat ini dari tahun 1990 kita menunjukkan bahwa sebelum perpustakaan akademik itu penggunanya lebih bermanfaat, berlangsungnya dalam konteks-konteks yang berlebih menunjang, begitu. Secara akademiknya kita memberi dukungan atau lingkungan belajar dalam di mana siswa dapat belajar atau berinteraksi di masyarakat sanawi. Jadi di sini pada 15 tahun yang lalu kita menemukan banyak mereka yang lihat dan dikenali apakah ini pengaturan layanan atau ruang belajar apa fasilitasnya atau tidak. Itu secara perpustakaannya kita lebih memanfaatkan kehadiran kita dalam hal tersebut. Nah, di sini ada juga perpustakaan dan pendidikan jarak jauh. Nah, di sini kita berbicara institusi
secara nasionalnya atau ruang belajarnya di universitas, maka kita pembelajaran jarak jauh artinya menjalankan program pendidikan sebagaimana di negara kita yang namanya penuh tanggung jawab atau dalam pendidikan begitu, atau kemajuan kita harus betul-betul menjiwai apa yang diberikan kepada mahasiswa begitu. Dalam hal ini universitas begitu. Di sini juga ada penyediaan layanan perpustakaan jarak jauh pendidikan ya. Kita belajar dari jarak jauh telah dikategorikan bahwa kursusnya kita atau mandirinya siswa belajar itu adalah sebuah yang diharapkan untuk berkualitas dalam belajarnya siswa atau mahasiswa dalam hal perpustakaan. Nah, di sini harus memperluas format siswa untuk menggunakan materi yang lebih atau yang lebih baik begitu. Nah, di sini ada juga perkembangan telekomunikasi. Di sini kita berbicara perkembangan telekomunikasi secara informasi komunikasinya. Kita menghasilkan bagaimana di dalam penyebaran kita atau pengetahuan kita yang mengubah metode pendidikannya kita yang penting dalam universitas atau institusi di dunia kita atau negara kita yang semakin canggih. Di sini juga ada yang namanya perpustakaan masyarakat yang kerjasama secara identitas. Di sini sistem perpustakaannya adalah misalnya Belanda, dia memberikan satu kesediaan layanan perpustakaan. Secara konfliknya kita, secara nasionalnya kita, perpustakaan itu secara universitasnya kita dikategorikan adalah diberi atau digarisbawahi. Jadi pertama kita didirikan oleh swasta. Secara intensifnya adalah pada abad ke-20 secara mayoritasnya perpustakaan itu umum berada di kota-kota tersebut. Di sini juga ada beberapa modifikasi dalam hal ini modifikasi yang kita peroleh bahwa masyarakat itu mempunyai peranan tersendiri. Di sini berbicara tentang pengguna masa depan, anak muda dan masa depan penyediaan perpustakaan harus perlu memberi kekuatan secara transformasional dari generasi sekarang. Kita sebagai anak muda harus memberi atau menyumbangkan suatu pemikiran atau mengevaluasi akses daripada proses yang kita peroleh. Di sini membentuk suatu komunikasi kita yang berbeda, maka sebagai bagian dari intelektual maka kita harus mengindependenkan secara literasi dalam konteks global begitu. Di sini berbicara tentang mendefinisikan perpustakaan, maka meningkatkan ketersediaan informasi melalui saluran untuk memerlukan investasi dalam perpustakaan. Di sini pencarian untuk menjalankan secara refleksi atau mendefinisikan pengetahuan kita secara profesional. Itu saya penyampaian dari saya. Salam dan selamat sore. Terima kasih.